Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Lemdiklat Pusdikmin Polri Angkatan 34, kelompok 1 yang beranggotakan Emma Nur Asria SPD, Eneng Nur Laila SPDI, Endang Romayanti SPD, Entang Komariah SPDI, Eri Sri Nurdianti SPD. Kami telah melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Selain itu, kami juga ingin mengetahui wujud aksi bela negara seperti apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak jawaban mereka. Pertanyaan saya yang pertama yaitu adalah apa makna wawasan kebangsaan menurut Bapak? Kalau menurut saya, seyogianya dan seharusnya orang Indonesia itu tahu, paham tentang arti kebangsaan, yakni seluruh bangsa Indonesia dari lapisan bawah sampai atas harus merasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa ini, karena kita tahu dalam sejarah bahwa kemerdekaan dulu diraih bukan dengan senang, bukan dengan keenakan, tapi pun dengan pengorbanan tenaga, harta, darah, bahkan sampai nyawa. Nah, makanya kita sebagai anak bangsa harus punya rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap kemajuan bangsa ini. SDM-nya apalah yang kita mampu kita kerahkan untuk bersama kemajuan bangsa dan negara ini. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai isu-isu sekarang yang marak terjadi ya, isu-isu yang terjadi di sekarang ini, marak tentang kasus wabah pandemi virus corona ya Pak ya. Menurut Bapak sebagai tokoh masyarakat, apa upaya Bapak dalam membela negara sebagai figur masyarakat peduli? Pada kondisi sekarang ini sudah kita maklumi dan pahami bersama bahwa sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini pandemi, yang mana seluruh masyarakat baik golongan bawah, golongan atas merasakan dampak daripada pandemi ini. Yang harus kita sikapi, yang pertama sesuai dengan aturan pemerintah ada istilah 3M. Bahkan kalau saya tambahkan bukan 3M, 4M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, juga menjaga ibadah. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang syariat atau secara lahiriah, banyak kita laksanakan sebagaimana tadi saya sebutkan, tapi kita jangan lupa yang keempat adalah menjaga ibadah, termasuk kita banyak berdoa. Karena kita kalau bahas tentang masalah pandemi sekarang ini, apakah memang benar-benar adab atau peringatan dari Allah, atau merupakan rekayasa manusia? Saya tidak tahukan secara hakikinya. Tapi kita kembalikan sebagai orang muslim, kita punya kesadaran vertikal kepada Allah, bisa kita ikhtiar secara manusiawi. Teori ilmiah kita pakai, teori ilahiyah pun kita jangan tinggalkan. Itu yang saya utamakan. Kenapa? Semua sesuatu pasti bakal kembali kepada takdir. Kita udah berusaha, berikhtiar, melaksanakan sebagaimana aturan dari pemerintah, tapi kita juga harus berusaha secara maknawi, dalam arti kata kita banyak beristighfar, munajat, berdoa. Kenapa? Segala sesuatu itu merupakan ketentuan daripada Allah. Seandainya ini pandemi atau virus atau bakteri merupakan dari Allah, kita kan manusia tidak punya kekuatan kemampuan apa-apa. Seandainya ini bukan putusan daripada Allah, Allah tidak mustahil memberikan satu adab atau suatu bencana atau suatu malapetaka seandainya kita lupa terhadap Allah. Bagi Allah tidak yang mustahil. Ketika Allah menyiksa, membunuh Raja Namrud,
bukan dengan senjata, bukan dengan pedang, bukan dengan panah, bukan dengan tumbak, tapi dengan satu makhluk Allah yang dinamakan nyamuk masuk kepada hidungnya. Kalau Allah perintahkan, Namrud jadi mati. Nah, makanya kita pakai bahasa yang lebih luas, yang lebih santun, yang kita lawan pandemi. Bagaimana kalau itu merupakan utusan Allah, tentara tujuru dan lam tarohat, tentara yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, makanya kita perbanyak beristighfar, perbanyak beribadah, perbanyak berbuat amal soleh, perbanyak berdoa. Kenapa? Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah mata ibadah. Doa adalah saiful mukminin, senjata bagi orang beriman. Makanya tetap kita laksanakan sebagaimana atau yang telah ditetapkan oleh Satgas atau pemerintah. Kita juga sebagai muslim harus lebih yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu di luar ketentuan Allah. Mungkin itulah dari saya sebagai mewakili dari tokoh masyarakat. Kita tuh sudah capek ini pemerintah, guru, anak didik, masyarakat, seluruh masyarakat sudah capek. Nah, makanya kita senantiasa memang bersabar, itulah senjata untuk suksesnya sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyita waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana? Dengan siapa ini? Lakar Kabupaten Tasikmalaya. Ya, ada apa? Ini dengan Bapak siapa ini? Pak Hen. Profesi Bapak sehari-hari sebagai Selain sebagai pendidik juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Tasikmalaya. maaf Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang Iya. berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Baik. Sejauh ini apa yang Bapak ketahui Tentang wawasan kebangsaan ya. Jadi kita berpikirnya adalah cara bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungannya, ya, dalam mencapai tujuan nasional. Yang tentunya mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, ya, dan tentunya pertahanan dan keamanan. Semua itu tentu harus berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu dengan kata lain, bagaimana ya kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan Poleks Sesbud dan Hankam. Itu saja barangkali. kemudian apa upaya bela negara yang bisa lakukan di masa ini misalnya dengan Oh, banyak upaya yang sudah saya lakukan ya. Yang pertama tentu kita taat terhadap peraturan pemerintah, khususnya mengenai prokes, ya, protokol kesehatan minimal 3M lah. Yang kedua, saya alhamdulillah sudah mengikuti program vaksinasi, sudah selesai, sudah 2 kali. Nah, selain itu juga saya anjurkan pada keluarga, para mahasiswa untuk benar-benar ikut, karena ini vaksin itu sangat berguna. Dan yang ketiga, tentu sesuai dengan profesi saya, tetap saya melakukan apa yang namanya pengajaran, cuman media dan metode yang digunakannya beda. Salah satunya yaitu melalui daring lah. Begitu. baik Pak, terima kasih penjelasannya. Baik. Saya ucapkan selamat Sore. Ya, sekian Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Sri Nurdianti, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 dari kelompok 1 angkatan 34. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kelompok di agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini saya bersama Kamaludin Nurjaki,
mahasiswa jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpas. Baiklah, pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kita harus mengetahui sejarah bangsa Indonesia, kemudian apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia, dan kemudian nilai-nilai apa aja yang dipegang oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Bela negara menurut saya suatu bentuk perilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, baiklah, yang terakhir, upaya bela negara apa yang bisa Anda lakukan terkait dengan profesi Anda saat ini sebagai mahasiswa di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi? Saya sebagai mahasiswa dan tentunya sebagai warga negara Indonesia, tentunya saya harus ikut mematuhi prokes ya. Kemudian sebagai mahasiswa, saya ini harus cerdas dalam memilah dan memilih informasi, aktif dalam mengikuti setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu Anda. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat kami simpulkan bahwasannya wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya. Hal tersebut merupakan penjabaran dari falsafah bangsa sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan bangsa. Makna dan hakikat serta penjabaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara penting untuk dipahami oleh seluruh warga negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara baik secara fisik dan non-fisik. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, wujud bela negara sebagai warga negara dapat diaktualisasikan dengan contoh yang sederhana seperti mematuhi protokol kesehatan. Demikianlah hasil wawancara kami dengan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan aksi bela negara, serta kesimpulan yang dapat kami tarik dari hasil wawancara tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.